Shalom teman-teman, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah kesibukan kita dan di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita masih menyempatkan diri untuk sejenak merenungkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah situasi atau hal-hal yang sedang kami lalui Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu yang nyata dan hidup Tuhan, dan selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan mendengarkan dan juga membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bimbinglah kami sehingga kami dapat memahaminya, terlebih lagi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 16, ayatnya yang ke-33, satu ayat saja, yang demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, membaca, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Teman-teman, hidup ini terasa kadang-kadang ya, bahkan nggak jarang untuk kita rasakan bahwa hidup ini sering sekali seperti badai yang ribut gitu ya. Ada saat-saat kita itu merasa terombang-ambing oleh suatu masalah, oleh tekanan hidup, atau justru oleh pergumulan dan mengenai penderitaan kehidupan itu. Tentunya akan ketidakpastian akan masa depan. Kita tahu bahwa dunia ini tidak selalu bersahabat dengan kita. Ada berbagai hal, ada berbagai unsur, ada berbagai orang yang justru mungkin tidak suka dengan kita. Demikian termasuk kita juga gitu ya. Bisa jadi kita tidak menyukai seseorang gitu, dan itu mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak adil. Menariknya adalah Yesus di sini tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa penderitaan itu ada, teman-teman. Bahwa pergumulan itu ada. Ia berkata dengan jelas, dalam dunia kamu menderita penganiayaan ya. Kata ini rasanya terasa keras dan juga realistis, seolah menegaskan bahwa penderitaan itu memang bagian dari kehidupan. Tetapi menariknya teman-teman, Yesus di sini tidak hanya berhenti pada di sana saja, pada titik di mana dunia ini penuh dengan penderitaan. Tetapi ia juga menambahkan bagaimana ia selanjutnya mengatakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalimat ini teman-teman muncul pada percakapan panjang Yesus dengan murid-muridnya, yang biasanya disebut dengan farewell discourse, atau ungkapan atau ucapan perpisahan terhadap murid dan Yesus dalam Yohanes 13 sampai yang pasal ke-17. Saat itu teman-teman, Yesus di sini sudah tahu bahwa ia akan ditangkap, diadili dan disalibkan. Murid-muridnya akan segera kehilangan sang guru, kehilangan pegangan mereka, kehilangan pondasi mereka. Mereka akan tercerai-berai, bahkan akan mengalami ketakutan untuk mengaku sebagai pengikut Kristus. Dengan latar belakang inilah, Yesus menutup pengajarannya dengan janji damai. Damai itu bukan berarti ketiadaan konflik. Damai itu bukan berarti tidak adanya suatu masalah, tidak adanya suatu pergumulan di dalam kehidupan kita. Melainkan yang dimasukkan Yesus dengan janji damai itu adalah dengan menghadirkan Kristus di tengah-tengah konflik yang kita alami, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Yohanes menuliskan Injil ini kepada komunitas yang juga menghadapi suatu tekanan di dalam kehidupan mereka. Mereka ditolak oleh sinagoga Yahudi, oleh masyarakat sekitar,
dikejar-kejar oleh otoritas politik dan juga hidup di bawah berbagai ancaman yang ada pada waktu itu. Jadi perkataan Yesus ini adalah suatu penghiburan yang sekali lagi realistis, sekaligus penguatan iman bagi jemaat yang tertekan pada waktu itu. Maka bagi kita hari ini teman-teman, firman ini sangat-sangat relevan untuk kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kekacauan. Berita tentang konflik politik, kerusuhan sosial, berbagai situasi yang terjadi seperti kemarin ada kabarnya makanan gratis yang justru yang justru keracunan gitu ya. Anak-anaknya keracunan dan juga ada berbagai hal-hal dinamika yang terjadi di pelosok sana mengenai pergulatan akan sistem alam yang ada namun tidak kita lihat gitu. Ketidakadilan hukum yang terjadi di sana, krisis ekonomi yang berbagai banyak orang alami saat ini, serta ancaman yang membuat orang itu merasa kehilangan akan sesuatu yang bisa ia genggam, ia pegang. Belum lagi pergumulan pribadi, pekerjaan yang tidak menentu, kesehatan yang mulai menurun, relasi keluarga kita yang mungkin kini retak gitu. Bahkan rasa hampa yang kadang tidak bisa dijelaskan yang kita rasakan hampir setiap malam. Semua itu bisa membuat hati kita ini ciut teman-teman. Dan kita bisa saja menyerah bahkan berhenti pada suatu titik tertentu. Tetapi Yesus di sini berkata, kuatkanlah hatimu. Menguatkan hati bukan berarti kita menutup mata dari suatu kenyataan yang ada, suatu pergumulan yang kita alami saat ini. Itu berarti kita menatap kenyataan dengan iman bahwa Kristus itu sudah menang. Kita tidak dipanggil untuk pura-pura bahagia atau justru menyangkal masalah. Kita tidak dipanggil untuk berpura-pura seakan-akan masalah itu tidak ada, teman-teman. Melainkan kita diajak untuk belajar menghadapi masalah dengan keyakinan bahwa akhir cerita itu bukan ditentukan oleh situasi kita saat ini. Bukan ditentukan oleh dunia saat ini. Melainkan menghadapi masalah itu dengan keyakinan bahwa akhir cerita dari suatu masalah itu hanya oleh karena Kristus saja. Kita diajak untuk belajar sekali lagi mempusatkan pikiran kita, mempusatkan mata dan hati kita kepada Kristus dalam setiap lintas waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Ketika kita menghadapi tekanan di tempat kerja, tuntutan target, ketidakadilan dari atasan, atau godaan untuk kompromi dengan kecurangan, kita bisa tetap memilih jalan yang benar. Karena kita tahu bahwa kemenangan Kristus itu lebih besar daripada keuntungan sesaat. Dalam kehidupan keluarga mungkin teman-teman, ketika kita ada konflik atau luka yang membuat hati kita terasa berat, kita diajak untuk belajar menahan diri, untuk mengampuni orang-orang yang kita kasihi, dan mencari serta mengupayakan rekonsiliasi supaya bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Dunia mungkin berkata bahwa kekuatan ada pada siapa yang paling berkuasa atau yang paling keras. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa kasih yang rela mengalah itulah yang sejati menang. Di dalam kehidupan sosial kita, teman-teman, di lingkup pertemanan kita, ketika lingkungan penuh dengan ujaran kebencian, fitnah, dan juga ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya untuk diungkapkan, kita bisa memilih untuk tidak ikut terjerumus ke dalamnya, melainkan untuk menebarkan kata-kata yang membangun dan menjaga perdamaian, menjadi terang Kristus, menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Di dalam setiap langkah kaki kita, di dalam setiap perjalanan kita
detik demi detik ini ya teman-teman. Damai Kristus dalam hati mendorong kita untuk menghadirkan damai di tengah masyarakat. Meski terlihat sangat kecil sekali teman-teman, dan mungkin tidak terlihat sama sekali, atau mungkin justru terlihat sangat sederhana sekali. Dan seringkali yang sederhana-sederhana ini kan yang justru tidak membuat kita senang teman-teman. Karena kita selalu terfokus, kita selalu terbentuk dan teralihkan pada hal-hal yang besar yang langsung dilihat oleh banyak orang. Tetapi kita lupa bahwa ada lilin-lilin kecil, ada cahaya-cahaya kecil yang justru menyinari gelapnya kehidupan sesama kita, yang mungkin kita tidak ketahui sampai detik ini. Dan itulah damai sejahtera yang Yesus janjikan. Dia ibarat lilin kecil di ruangan yang gelap. Lilin itu gak langsung mengusir semua kegelapan yang ada di dalam ruangan itu teman-teman. Tetapi setidaknya lilin itu cukup memberi cahaya agar kita tidak tersandung, agar kita tetap bisa melihat jalan, agar orang lain juga masih bisa berpegang teguh pada dirinya sendiri karena lilin yang kita berikan kepada mereka. Begitu juga damai Kristus tidak selalu menghapus masalah, tetapi memberikan kita kekuatan untuk bertahan, memberikan cahaya yang menuntun langkah demi langkah kita hari ini. Dan yang paling penting adalah janji, aku telah mengalahkan dunia. Berarti kita tidak berjuang sendirian teman-teman. Kemenangan Kristus itu sudah selesai. Dan kita hidup di dalam kemenangan itu. Kita mungkin jatuh dan gagal, atau justru kalah dalam pertarungan kecil kita sehari-hari. Tetapi narasi besar hidup kita tetap berada dalam tangan Kristus yang memegang nafas kehidupan kita. Itu sebabnya kita bisa melangkah dengan keyakinan, bahkan di tengah ketidakpastian kehidupan. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Kita memohon kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita yang akan kita naikkan di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita pusatkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga dan di bumi, kami mengucap syukur ya Bapa atas waktu yang telah Engkau berikan Tuhan di tengah-tengah situasi pergumulan yang kami alami pada hari ini atau minggu ini atau justru minggu depan Tuhan. Kiranya Engkau selalu memampukan kami ya Bapa untuk melangkah di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Entah di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, di dalam keluarga kami, di sekolah kami, di kuliahan kami, atau justru di lingkup yang lain ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami serta penghiburan Bapa, bahwa di dalam penderitaan pun, di dalam kesusahan kami pun, ada Kristus yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Di dalam ketidakpastian yang kami alami, yang kami rasakan, biarlah Kristus selalu menopang dan menyucikan kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas pertolongan firman ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami renungkan bersama Tuhan dapat kami praktekkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukanlah kami di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga setiap langkah kami Tuhan menaburkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah dunia ini, melalui orang yang kami jumpai, melalui kerabat kami, melalui pasangan kami, melalui orang-orang yang kami sayangi ya Tuhan. Kiranya kami mampu menjadi seseorang yang menaburkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin sakit pada hari ini ya Bapa.
Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan dari penyakit yang mereka alami ya Bapa. Sertailah mereka Tuhan di dalam proses pemulihan mereka. Begitu pula dengan teman-teman kami yang sedang saat ini bergumul dengan kehidupan mereka. Bimbinglah mereka, bantulah mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melalui setiap pergumulan dan setiap permasalahan dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, komunitas kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sebagai Allah yang selalu menyediakan di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah membuat kami kurang. Kiranya Kristus selalu memampukan kami, memampukan orang-orang yang kami cintai ya Tuhan. Di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.